Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja begitu kan ya. Kenapa di koalisi Prabowo itu banyak orang yang bermasalah begitu kan ya. Katanya sih muncul spekulasi bahwa ketua-ketua umumnya banyak yang tersandra di situ begitu ya. Dan tidak hanya itu begitu. Lihat saja ini. Profil M. Arif Roshid ya, TKN Prabowo Gibran yang pernah palsukan tanda tangan. Jadi memalsukan tanda tangan waktu di di MI begitu kan ya, tanda tangan Yusuf Kala di situ begitu. Jadi tidak hanya itu ya, bagaimana katanya begitu dengan Zulhas ya, dengan Pak Airlangga, dengan Bu Hovifah begitu kan ya, dengan koalisi-koalisi gemuk itu begitu. Katanya ya dalam satu sisi pernah begitu kan, pernah menjadi masalah atau apa begitu kan. Tapi yang jelas begitu kan ya, inilah negara demokrasi. Kalau memang ada masalah besar, kenapa tidak diproses secara hukum begitu kan ya. Dan ini menjadi cikal bakal bahwa kemunduran demokrasi hari ini kalau memang ini dibiarkan, wah kacau mereka begitu kan. Kalau memang tidak ada masalah, kenapa terus diungkit hal-hal seperti ini? Kan begitu logikanya begitu. Jadi masyarakat Indonesia itu memberikan kepastian bahwa apakah ini ada keterikatannya dengan adanya situasi ya politik ya yang di belakang mereka begitu memainkan peran begitu kan ya. Kalau memang ada masalah ya katakan ada masalah begitu kan. Tapi kita lihat saja bagaimana dengan profil M. Arif Roshid ini begitu kan, TKN Prabowo ya. Pemenangan Prabowo Gibran yang pernah ya palsukan tanda tangan. Ini gimana begitu kan? Agak kok bisa terpilih menjadi TKN ya di situ begitu ya. Jadi ini nggak bahaya tak? Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Bahkan di satu sisi loh ini gimana ini begitu ya. Ngeri-ngeri ya tim suksesnya ya, residivis juga ada ternyata ya. Udah putusan bermasalah, Paman Gibran bersalah, TKN bermasalah. Kayak gini mau dipilih katanya ya. Ini komentar-komentar netizen. Saya hanya membacakan semua ya. Semua cara ditempuh. Di Indonesia semua bahaya, kecuali korupsi nggak bahaya ya. Hibur sendiri sebelum saling menghibur katanya begitu ya. Ini banyak komentar-komentar netizen loh begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini koalisi-koalisi gemuk di situ ya bertumpuk di situ begitu. Ada kendala-kendala besar katanya ya. Kok bisa begitu kan? Jadi pada intinya adalah masyarakat Indonesia sudah paham begitu kan mana yang bermasalah dan yang tidak. Bu Hovifah juga masuk tim pemenangan di Jawa Timur begitu kan ya. Jadi saya rasa dengan adanya situasi hari ini kok banyak orang yang tersandra di situ begitu sehingga masyarakat kan menganggap bahwa koalisi Prabowo ini gimana begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Bahkan ya Arif terbukti telah mengirimkan surat kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan memalsukan ya kop surat DMI, stempel dan merekayasa tanda tangan Ketua Umum ya DMI Yusuf Kala. Di situ kan sudah jelas mereka begitu. Artinya apakah orang-orang seperti ini tetap bermasalah begitu kan? Ya, itulah ya politik kita begitu. Siapa kuat, dia aman begitu. Jadi mungkin Pak Jokowi sudah mengatur tim-timnya bisa mengatur bagaimana caranya orang-orang yang kemudian tersandra di situ begitu. Bisa saja nanti kepala desa begitu kan mendukung ya Prabowo Gibran di situ begitu. Memberikan dukungan karena sudah hari ini begitu kan ya, sudah ya kepala desa abdesi, sudah bau ke istana begitu, ada apa begitu kan. Inilah yang kemudian dipertontonkan hari ini, apakah kita harus memilih sebagai rakyat ya, hak rakyat, sebagai power kita begitu kan ya. Apakah hanya membiarkan ini semua begitu? Ya tentu kita tidak memilih pemimpin yang adil, jujur begitu kan ya, tidak ada tersandra siapapun di situ begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra begitu. Inilah yang seharusnya terjadi bahwa politik itu adalah politik kesejahteraan, politik keadilan di situ begitu. Ya kalau hanya memainkan peran di situ ingin cari aman, harus dukung si A si B kan gimana logikanya begitu ya. Ini profil M. Roshid ya, TKN Prabowo Gibran yang pernah palsukan tanda tangan ya. Muhammad Arif Roshid Hasan secara resmi menunjukkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Komisaris PT Bank Syariah Indonesia BSI setelah ditunjuk sebagai komandan ya pemilih muda dalam tim kampanye nasional TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka.
Dalam komunikasi yang telah terjalin, saya menyampaikan pengunduran diri ya sebagai komitmen saya untuk menjaga reputasi BSI ya. BSI sebagai salah satu lembaga perbankan milik badan usaha milik negara BUMN yang diandalkan oleh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam ya. Ketua BUMN-nya saja mendukung Prabowo Gibran begitu. Masa ya anak buahnya tidak mau mendukung begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini dorongan-dorongan itu begitu kan ya. Kenapa kok mesti ada sandra menyandra begitu? Kan begitu. Jadi saya lihat waktu itu ya, kalau nggak salah begitu ya, Golkar itu mau mendukung Pak Ganjar pada waktu itu begitu. Kalau nggak salah begitu kan. Dan bahkan Pak Zulhas juga ya ikut-ikutan di situ begitu ya. Tapi pada akhirnya kenapa kok masih ke Prabowo semua? Ada apa begitu kan? Itu yang mesti dipertanyakan begitu. Bahkan ya Arief Rashid yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam HMI begitu kan telah mengonfirmasi menunjukkan dirinya dan akan segera mengirim surat pengunduran diri dari BSI. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran komisaris dan direksi BSI atas kerjasama yang terjadi selama ini hampir 3 tahun terakhir. Bahkan ini Rashid dalam laman resminya menyebutkan dirinya sebagai dokter yang hijrah menjadi aktivis yang peduli pembangunan SDM muda. Ia fokus dan memperdayakan pemuda sejak menjadi Ketua Umum Pengurus PB Himpunan Mahasiswa HMI ya pada 2013. Salah satu yang menarik sebelumnya, Arief Rashid dipecat sebagai Ketua Departemen Ekonomi Dewan Masjid Indonesia DMI karena pemasukan tanda tangan Ketua Umum Yusuf Kala dan Sekjen Imam Ada Rukudni. Bahkan Arief Rashid adalah sarjana dari Fakultas Kedokteran Gigi Fakultas Universitas Hasanuddin Angkatan 2004. Arief juga memiliki gelar Master Kesehatan Masyarakat MKM dari Universitas Indonesia. Selain itu, Arief Rashid juga ya menjadi tim perumus RUU Kewirausahaan Nasional untuk mendorong kebijakan pro kewirausahaan ya bersama Ketum Hipmi Bahlil Lahadalia. Kegemarannya berorganisasi, Arief Rashid juga mendirikan sejumlah gerakan atau program, diantaranya adalah Marial Institute, aktivis ya milenial hingga ya Suropati Syndicate ya serta program kolaborasi lainnya. Jadi pada intinya adalah masyarakat Indonesia kan paham begitu, mana yang tersandra, mana yang tidak dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apakah ini mencari aman begitu dalam situasi politik seperti ini begitu kan. Ya banyak orang yang kemudian katanya tersandra begitu di koalisi Prabowo begitu. Ada yang lebih parah lagi begitu mengatakan bahwa kenapa ya koalisi Prabowo itu banyak orang yang bermasalah katanya begitu ya. Tapi wallahu a'lam begitu. Kalau memang bermasalah proses dong secara hukum. Kalau memang tidak ya tidak mereka begitu kan. Jadi setiap tahunnya muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Jadi saya berharap bahwa masyarakat ini berharap bahwa hal-hal ini ya seharusnya tidak harus terjadi begitu kan ya. Kalau memang ini murni ya murni begitu. Bagaimana dengan kemenangan Prabowo Gibran misalnya begitu kan ya. Kalau orang-orang yang sudah tersandra di dalamnya begitu kan. Kan aneh mereka begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.